Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik mahasiswa, mari kita lanjutkan kembali kuliah dinamika teknik. Kita sampai pada subbab analisa gaya statis pada rocker crank mechanism atau pada mekanisme 4 batang. Rocker crank mechanism adalah mekanisme 4 batang di mana ia mempunyai sebuah batang yang berputar penuh dan sebuah batang berayun. Contohnya pada gambar di bawah ini. Pada batang 2 di sini atau O2A itu berputar penuh. Kemudian pada batang 4 atau O4B di sini dia berputar berayun, bolak-balik. Nah, garis putus ini adalah lintasan dari titik B. Kemudian yang kanan ke atas ini ke atas ini lintasan dari batang 4-nya ini. Jadi dia berayun bolak-balik begini. Kemudian bentuk dari rocker crank mechanism, panjang batang 2 itu lebih kecil daripada panjang batang 4 dan lebih kecil dari panjang batang 3. Kemudian lebih kecil lagi dari panjang batang 1 atau O4. Jadi batang 2 di sini lebih kecil daripada batang 4. Kemudian batang 4 sendiri lebih kecil daripada batang 3. Batang 3 lebih kecil daripada batang 1. Batang 1 itu ya O2, O4 di sini. Batang 1 itu bodinya itu. Ya, penahan ini. Ya. Kemudian syarat terbentuknya mekanisme ini adalah panjang batang 1 ditambah dengan panjang batang 2 itu lebih kecil dari panjang batang 3 ditambah panjang batang 4. Jadi syaratnya selain yang ini, itu juga syarat yang di atas ini juga harus dipenuhi. Selanjutnya, suatu rocker crank mekanisme menerima beban gaya P yang nilainya 40 kN. Itu di batang 4. Data-data mekanisme sebagai berikut. Nah, ini batang 2 atau O24, kemudian batang 3 AB, kemudian batang 4-nya BO4. Nah, pada titik C di sini dikenai gaya P yang membentuk sudut 45 derajat dari batang 4. Kemudian di sini ada sudut theta. Selanjutnya panjang O2A di sini diketahui 40 cm. Panjang AB itu sama dengan O4B sama dengan 70 cm. Kemudian O4 panjangnya 120 cm. Sudut theta itu 45 derajat. Dan panjangnya BC itu sama dengan 34 cm. Nah, penyelesaiannya yang pertama, ya, kita gambar kembali setiap soal mekanisme dengan skala gambar yang benar. Misalkan skala gambar itu 1:20, artinya 1 cm gambar itu sama dengan 20 cm panjang batang. Nah, jadi panjang O2A di sini yang 40 cm tidaklah mungkin. Mahasiswa itu menggambar 40 cm di kertas folio itu tidak akan pernah cukup. Apalagi panjang O2O4 di sini 120 cm juga gak cukup. Maka harus dibuat skala. Misalnya 1 cm mewakili 20 cm. Nah, 20 cm-nya ini yang O2A di sini 40 cm, maka panjang O2A di sini dibuat 2 cm. Kemudian AB-nya di sini yang panjangnya 70 cm dibagi dengan 20 cm. Di sini ketemu di sini berapa cm di sini panjangnya? Berarti 3,5 cm.
Jadi 70 cm dibagi 20, di sini ketemu panjangnya itu 3,5 cm. Kemudian O2 O4 di sini 120 cm, berarti panjang O2 O4 pada gambar itu dibagi 20 sama dengan di sini panjangnya berapa? 6 cm. Jadi O2 O4 ini panjang pada gambar pekerjaan kita ini ya 6 cm. 6 cm. Jadi mahasiswa jangan sampai kebingungan untuk skala. Ya, kemudian BC-nya di sini 34 cm bagi 20 ketemu di sini. BC di sini berarti panjangnya berapa? Ya 34 cm ini bagi 20 ketemunya di sini 1,7 cm di sini. Nah, itu harus bisa digambar. Nah, kalau sudutnya 45 derajat, jangan, ini bukan perbandingan untuk sudut ya. 45 tetap 45 derajat gitu ya. Nah, ini kita gambar diulang lagi digambar sesuai dengan skala yang benar. Ya. Selanjutnya, kita gambar diagram benda bebas pada masing-masing batang. Semua gaya-gaya dan momen luar harus digambarkan juga. Misalnya di sini, pada batang 2 di sini ada torsi yang arahnya tidak tahu, ya. Kemudian F32 di sini arah tidak tahu tetapi garis kerjanya tahu. Garis kerjanya ya searah pada batang 3 di sini. Ya, batang 3 di sini mendapat gaya dari batang 2 di sini yang arahnya ya segaris dengan ini F23, di sini F32. Nah, segaris sejajar. Jadi F32 di sini sejajar dengan batang 3. Apabila gayanya itu hanya diberikan pada batang 4 ini. Tapi kalau nanti pada batang 3 ini ada gaya lagi yang bekerja, gaya luar yang bekerja pada batang 3, maka persoalannya lain. Ya. Persoalannya menjadi lain penyelesaiannya. Harus ada nanti F43 normal dan F3 tangensial. Tapi karena di sini batang 3 ini tidak ada gaya luar, maka penyelesaiannya seperti ini. F23 ini segaris dengan batang 3, yang segaris juga dengan batang 43. Nah, segaris. F32 juga segaris dengan F23. F12 juga segaris. Kemudian pada batang 4 di sini, F43 itu sejajar dengan F34. Nah, dan seterusnya. F14 ini kita tidak tahu, tapi kita bisa buat kalau tidak ada gesekan di sini, maka dia arahnya ke atas atau ke bawah. Ya, tergantung nanti kita lihat. Nah, kemudian langkah yang ketiga, kita pilih batang yang mempunyai jumlah variabel vektor gaya yang belum diketahui. Ada 2 gaya tidak diketahui dan ada 1 gaya yang sudah diketahui, yaitu pada batang 4. Pada batang 4 di sini, ya. P kita tuliskan di sini. P kita tuliskan P di sini. Kemudian F34 kita lanjutkan di sini, ya. Nah, pokoknya kita garis saja. F34 di sini, ya. Ini analisa pada batang 4 di sini. Ini poligon gaya untuk batang 4. Nah, yang penting kita garis saja bersinggungan di sini. Ya. Sejajar dengan F34 karena punyanya F34. Kemudian F14 ini dia vertikal ke atas atau ke bawah. Vertikal, yang penting garis vertikal. Loh Pak, boleh apa enggak Pak? Kalau yang ini saya teruskan di sini Pak. Boleh saja di sini, kemudian F14 ke sana. Di sebelah sini. Boleh. Nanti akan berpotongan. Ya, akan berpotongan. Nanti F14-nya ya seperti ini, menjadi seperti ini. Nah, jadi P plus F34 plus F14 di sini sama dengan 0. Itulah setimbang. Jadi kalau mahasiswa itu misalnya menarik garis ya, menarik garis F34 itu di sini boleh. Di sini. Nah, di sini boleh. Nanti F14 ditarik dari sini. Yang jelas membentuk poligon tertutup. Kalau ada 3 gaya ya segi 3, kalau ada 4 gaya segi 4 gitu ya. Ini nanti F14-nya itu
vertikal ke atas. F34-nya yang sejajar dengan ini tarik di sini. Nah, arahnya tetap F14 itu ke atas, F34 ke kanan. Yang jelas membentuk poligon tertutup yang membentuk siklus berkelanjutan. Jadi P plus F14 plus F34. Nah, begitu. Sama F34 di sini ya. Ya. Sama saja. Di sini F34-nya itu ke kanan posisi di atas ini yang sejajar dengan ini sama nanti. Nah, yang jelas kita tarik ke kanan dia. Kemudian F14 itu ke atas. Kenapa? Penjumlahan P ditambah dengan F14 ditambah dengan F34 itu sama dengan 0. Ketemu lagi di sini muter. Nah, ini juga begitu. P ditambah F34 ditambah F14, nah muter lagi. Kemudian, nah dari diagram ini, misalnya ya kita buat skala, ya kita buat skala 1 cm mewakili 20 kN. Tadi kan diketahui P itu panjang, P itu nilainya 40 kN. Berarti panjangnya P di sini karena skalanya itu 1 cm dibanding dengan 20 kN, maka panjangnya P di sini ya menjadi 2 cm. 1 banding 20, 1 cm mewakili 20 Newton. Kalau besarnya P itu 40 kN, maka panjangnya P ya 40 kN dibagi dengan 20 kN, ketemunya panjangnya 2 cm gitu ya. Panjangnya 2 cm. Nah, kalau ini saja panjang 2 cm, nanti kita gambar ini berapa panjangnya. Nah, ternyata ketemunya 1,55 cm. Nah, 1,5 cm dikalikan skala. 1,55 kalikan skalanya tadi kan 20 kN bagi 1 cm gitu. Sehingga ketemunya 31 kN. Kemudian F34-nya sendiri ya, F34 di sini. Ini F14-nya ya, F14 di sini itu panjangnya 1,55. Sedangkan F34 di sini panjangnya 0,75 diukur pakai penggaris. 0,75 ini dikalikan dengan skala. Skalanya apa? 20 kN dibanding dengan 1 cm. Sama saja, 1 cm berbanding dengan 20 kN, ya sama saja 20 Newton dibagi dengan 1 cm, sama itu. Nah, itu ketemunya 15 kN. Nah, kenapa? Coba ini 0,75 cm-nya dicoret, ini yang bawah cm coret ya kan, ketemunya kan kilonewton. Gitu. Nah, setelah itu yang keempat, besar gaya yang didapatkan merupakan beban gaya dengan arah berlawanan terhadap batang berikutnya. Nah, sekarang tadi yang kita sudah buat poligon gaya dengan skala yang benar ya. Maka ini kita buat free body diagramnya. Kalau ini poligon gaya, sedangkan ini free body diagram pada batang 4. Nah, P-nya kita lepas, P-nya itu berada di sini pada batang 4. Kemudian F34-nya itu posisinya di sini, arahnya ke kanan ini. Ya, ini kan memang poligon gaya untuk batang 4. Jadi kita pindah-pindahkan di sini. Ya, sesuai dengan posisi gaya eksternal yang bekerja pada batang 4 ini. Yaitu F14 arahnya ke atas. Nah, kemudian ya, pada batang 3 bagaimana? F34 arahnya ke kanan. Maka F43 arahnya ke kiri. Ya, berlawanan, tapi tetap sejajar, segaris dengan batang 3. Maka F23 itu arahnya berlawanan dengan F43. Begitu. Selanjutnya pada batang, nah ini diukur berarti ya F34 dengan F43 dengan F23 itu nilainya sama-sama 15 kN. Ya. Terus kemudian pada batang 2 F32 di sini berlawanan arah dengan F23 tetapi dia sejajar. Nah, kita gambar juga O2
A di sini, kalau dia ini panjangnya sebenarnya 40 cm, kalau perbandingan skalanya 1 cm dibanding dengan 20 cm, 1 cm, 1 cm gambar, ya. 1 cm gambar ini, 1 cm gambar ini, ya. 1 cm-nya gambar ini itu berbanding dengan 20 cm yang sebenarnya, maka ketika panjang batang 2 ini atau O2A di sini panjangnya 40 cm, maka panjang pada gambar di sini 2 cm. Gitu ya, 2 cm. Nah, karena apa? Dibagi 20, 40 cm bagi 20 kan ketemunya 2 cm. Nah, gitu. Nah, terus kemudian kita garis beneran ini sejajar dengan garis ini. Nah, kita kita yang penting kita garis saja berapa panjangnya. Nah, karena kita belum masuk poligon. Ya, terus kemudian di sini F12 ini sejajar dengan F32, pokoknya sejajar. F12 itu dengan F32 sejajar. Ya. Saja kita tarik garis lurus. Kemudian, nah, garis H ini tegak lurus dengan garis F32, tegak lurus juga dengan F12. Nah, ini kita ukur berapa panjangnya, gitu ya. Ternyata panjangnya itu 0,75. Nah, gitu. Terus kemudian kita gambar free body diagram. Nah, free body diagram ini yang di sini kita pindahkan di sini, ya. Ternyata F14 mahasiswa tidak menggambar ini pun juga tidak apa-apa. Yang ini langsung diselesaikan, ya. Ini kan hanya menyimpulkan saja. Yang ke kanan ini F34, F32, F21, yang ke bawah di sini F43, F12 kayak ini, ya. Nah, ini yang ke bawah ini. Nah, terusnya ini nggak digambar pun juga nggak apa-apa. Yang penting sampai di sini sudah final, ya. Nah, selanjutnya kita selesaikan. Yang di sini langsung kita selesaikan di sini. Tanpa ini pun juga nggak apa-apa. Ya. Kemudian gunakan keseimbangan rotasi untuk mencari komponen tangensial. Komponen tangensial itu di sini, F32 di sini. Ya. T2 sama dengan, ya, F32 kalikan H. H-nya sendiri kan tadi kan 0,75, kalikan skalanya itu kalikan 20 cm, ya ketemunya 0,15 meter atau 15 cm. Nah, gitu ya. Karena ini dikalikan 20 cm. Tadi skalanya 1 cm mewakili 20 cm, ya. Nah, sehingga ketemu 2,25 kN meter. Karena ini kita buat satuan meter. Nah, arahnya itu CW, clockwise atau searah jarum jam. Jadi dia torsi itu berlawanan dengan arah kerja di sini. Selanjutnya, yang terakhir dari bab ini, rocker crank mekanisme menerima gaya luar pada batang 3. Jadi batang 3 di sini, ya, seperti kasus ya sebelumnya, ya, itu batang 4 saja yang dikenai gaya P. Nah, sekarang pada kasus yang kedua ini untuk rocker crank itu batang 3 dikenai gaya S pada posisi titik C, ya. Kemudian membentuk sudut 45 derajat. Nah, bagaimana jika seperti ini? Maka langkah yang pertama, ya, mahasiswa ini langkah pertama harus menggambar kembali di sini. Menggambar kembali mekanismenya sesuai dengan skala yang benar. Kalau pada contoh soal itu belum benar. Artinya hanya diberitahu panjangnya O2A, panjangnya AB, AC, BD, BO4 dan sebagainya, hanya diberitahu saja. Tapi belum digambar secara benar. Karena gambar secara benar ini untuk menentukan poligon gaya dengan perbandingan skala yang benar. Sehingga tegak lurusnya, sejajarnya, terutama sejajarnya ini supaya lebih tepat. Nah, ini harus digambar dulu dengan skala yang benar. Kemudian langkah yang kedua, ya, buat free body diagram, ya, atau diagram benda bebas
untuk masing-masing batang, yang mana di situ ada gaya dan momen. Nah, misalnya di sini, ini seharusnya ada torsinya di sini, tapi nggak digambar pun juga nggak apa-apa. Ya, di sini kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada batang 2 misalnya, ada F12, ada F32. Kemudian pada batang 3 ada S, ada F23, ada F43. Kemudian pada batang 4 ada F34, ada P, ada F14. Nah, ini kita gambar. Selanjutnya cara yang ketiga, ya, kita pilih mulai batang mana kita ingin menyelesaikan, ya, gaya-gaya yang belum diketahui. Jadi kita ingin menyelesaikan gaya-gaya yang belum diketahui, yaitu kita mulai dari batang 3. Kita tidak bisa memulai pada batang 4, karena ya, kalau kita mulai pada batang 4, di sini masih ada F43 normal dan F43 tangensial, dan di sini ada F14. Kalau batang 4 ini hanya diketahui satu gaya, sementara F14 tidak tahu, F43 dan F, ya, tangensial dan normal di sini nggak tahu, ada 3 gaya tidak diketahui. Kita nggak bisa menyelesaikan persamaan, ya, gaya-gaya di sini, ya, atau momen di sini pada batang 4. Kita bisanya hanya memulai di batang 3. Nah, kita gambar S di sini yang bekerja pada titik C di sini, itu ditarik dari garis A di sini menuju ke S, di sini tegak lurus. Nah, yang perlu diingat lagi, AB arahnya harus sejajar dengan AB yang pada mekanisme ini. Pada gambar mekanisme ini kita harus gambar lagi AB yang sejajar. Yang sejajar. Kemudian S-nya pun juga harus sejajar dengan S yang di atas ini. Nah, kemudian skalanya pun juga harus benar. Kalau panjangnya AB di sini itu, ya, dengan perbandingan skala yang benar, ya, maka di sini juga harus benar. Nah, maka H di sini nanti berapa senti akan kita bisa mencari, bisa mengukur, sehingga nanti persamaan kesetimbangannya untuk kasus ini, ya. Kemudian F43 tangensial di sini tegak lurus dengan batang AB. Kemudian F43 normal itu sejajar. Nah, momen akibat F43 normal di sini adalah 0. Karena apa? Garis kerjanya di sini segaris dan pada akhirnya menuju titik A. Sedangkan F43 di sini tegak lurus, dia ke bawah ke sana. Nah, tegak lurusnya di sini. Nah, ini ada jarak dari A ke B di sini. Itulah yang menimbulkan momen. Sedangkan F43 normal di sini tidak menimbulkan momen. Nah, kemudian kita buat persamaan kesetimbangan momen di titik A sama dengan 0. Di sini S kalikan H, S ini gaya dikalikan H jarak, ini ke momen yang membentuk momen CW searah jarum jam, ini positif. Kemudian F43 tangensial di sini, ya, karena di sini hanya 2 variabel yang belum dua variabel saja, ya, satu diketahui, maka kita buat ini min, dan arahnya kalau min ini membentuk momen dia CCW. Nah, CCW. Sehingga arah daripada F43 tangensial di sini ke atas. Ya, supaya berlawanan dengan S, momen akibat S ini. Nah, kalau akibat S ini CW, maka momen akibat F43 tangensial di sini CCW. Nah, seimbang di sini. Nah, sehingga ketemu F43 tangensial ini ketemu nilainya berapa. Nah, ini ketemu dia. Ya, seperti ini. Ketemu. Selanjutnya, cara yang keempat pada batang berikutnya. Pada batang 4, F43 di sini arahnya ke atas, maka F34 arahnya ke bawah, sejajar. Nah, ini kalau lurus ini secara kebetulan saja. F34 tangensial di sini, ya, kalau lurus dengan batang 4 di sini, ini secara kebetulan. Padahal ini tidak harus lurus. Ya, pokoknya yang penting F34
tangensial itu sejajar dengan F43 tangensial. Kemudian F34 normal di sini ya sejajar dengan F43 normal di sini, sejajar. Tidak ada hubungannya dengan batang 4. Dia harus tegak lurus atau enggak ada hubungannya. Yang jelas F34 normal dan F34 tangensial di sini dia tegak lurus dan sejajar dengan di sini batang 3 ya. Dengan batang 4 ini kita pindahkan saja ke sini ya. Masing-masing sejajar. Nah, kemudian titik P di sini. Nah, ini kita bisa selesaikan dengan menggunakan persamaan poligon ya. Dengan poligon. Tentunya dengan skala. P-nya ini berapa nilainya? Ya kita buat ini P ini dengan perbandingan skala. Kalau perbandingan skalanya 1 cm berbanding dengan 20 kN, maka bila P di sini nilainya, P-nya itu misalnya nilainya berapa ini? 40 misalnya. Tadi saya lupa berapa ini. Ya, dibagi saja. Nanti ketemu dia panjangnya berapa senti begitu ya. Nah, di sini P. Misalkan di sini panjangnya 2,5 cm. Nah, 2,5 cm otomatis ya dibanding di sini pakai skala, nggak boleh kita ngarang-ngarang begitu, harus skala yang jelas sehingga proporsional. Selanjutnya setelah P, mana gaya yang ketahui lagi, yaitu F34 tangensial ya. Nah, ini F34 tangensial ya. Kemudian F34 normal tegak lurusnya. Nah, kita tidak tahu, pokoknya tegak lurusnya dengan ini. Nggak tahu berapa arahnya, ke kanan atau ke kiri, kita tidak tahu. Nah, kemudian tinggal F14 ini arahnya vertikal ke atas. Ya, ini F34 normal, sekarang F14-nya arahnya ke atas. Nah, ini. Nah, kalau begitu, maka ya sudah jelas di sini. P ya ditambah dengan F34 tangensial, ditambah dengan F34 normal, itu harus ke kanan ini, harus. Ya, karena ini arahnya ke sana. Kemudian ini harus ke atas. Ya, yang ini harus ke atas. Nah, ini baru setimbang. P plus F34 tangensial plus F34 normal plus F14 ya ini sama dengan 0. Nah, terus membentuk siklus. Namanya poligon tertutup. Nah, sedangkan yang ini F34 ini merupakan resultan gaya F34 tangensial plus F34 normal. Kemudian ya F34 itu arahnya ke kanan, maka F43 kebalikannya arahnya sini. Jadi ini sejajar ya. Nah, S-nya ke kanan. S-nya ini di sini pada batang 3 ini, ke kanan di sini, diketahui di sini, maka kita pindahkan di sini. Maka berapakah F23-nya? Ya, kita buat dengan poligon. Ya. Perbandingan skala, misalkan 1 cm mewakili 20 kN. Nah, S-nya ini diketahui berapa, ini panjangnya harus dibagi. Misalnya panjangnya segini. Ya, ini S. Kemudian F43-nya besarnya segini misalnya. Nah, maka F14-nya harus dia ke sana, harus. Kenapa? S, ya ini ya. S ditambah dengan F43 ditambah dengan F23 itu sama dengan 0. Jadi berkelanjutan ke sana, terus berkelanjutan membentuk. Jadi seperti nggak berujung, itu lurus begini. Nah, itu namanya setimbang. Ya. Nah, ini tentunya dengan skala. Nah, kalau dengan skala ini mahasiswa memang harus latihan berulang-ulang. Saya memberikan contoh soal satu-satu itu ya sebenarnya baru sedikit itu. Harusnya mahasiswa banyak latihan. Nah, harus banyak latihan. Kalau ini mata kuliah di teknik mesin itu nggak bisa hanya cukup dengan dibaca. Harus dengan latihan soal. Ya, kalau soal sudah dikasih tahu pada contoh soal pada suatu pembelajaran, ya harus diulang lagi, dicoba lagi. Mahasiswa harus mencoba lagi dengan contoh soal itu dikerjakan seperti soal, dicek bener apa enggak gitu loh. Jadi jangan hanya dibaca. Kalau dibaca saja nggak akan pernah bisa paham. Harus dioret-oret
seperti contoh soal itu seperti soal gitu loh. Setelah belajar mahasiswa itu contoh soal itu seperti soal dikerjakan. Cocok apa enggak dengan contoh soal itu jawaban mahasiswa itu. Nah, supaya tahu persoalan, kesulitannya tahu. Kalau hanya dibaca saja, itu bukan buku ilmiah itu. Kita ini mahasiswa teknik mesin bukan mahasiswa ekonomi, gitu ya. Nah, kemudian ya selanjutnya, nah kita melangkah ke batang 2 bahwa F32 ini ya dengan F23 ini arahnya terbalik ya. Kalau F23 itu ke sana, yang ini arahnya itu apa namanya? F23 ini arahnya ke kiri, maka F32 ini arahnya ke kanan. Selanjutnya ini yang F12 ya, ini F32 ya. Kemudian F12. Nah, kemudian ditarik dari ini ya. Torsinya itu arahnya ke kiri. Nah, kemudian hanya ini ditarik dari garis ini sama-sama tegak lurus terhadap garis F12 tegak lurus juga. Jadi garis H ini tegak lurus terhadap garis F32 juga terhadap garis F12. Nah, kita ukur panjangnya berapa senti karena panjang batang 2 ini juga harus dengan skala yang benar. Kita gambarnya harus dengan skala yang benar juga. Kalau batang 2 di sini panjang 40 cm, skalanya 1 cm berbanding dengan 20 cm, maka di sini panjangnya 2 cm gitu ya. Terus H di sini panjangnya berapa cm? Nah, lalu dikalikan dengan F32, maka T2-nya ketemu. Sehingga torsinya itu sama dengan F32 ini dikalikan dengan H. Nah, akhirnya ketemu. Nah, sampai di sini ya. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.